berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Kau telah mengumpulkan kami di sekolah minggu hari ini, Tuhan. Buka hati kami, Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, bisa memuji-muji Engkau lebih lagi di sekolah minggu ini, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan, Kau yang serahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama-Mu, Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Kak Judit. Oke semuanya, shalom. Shalom Kak Suti. Shalom Kak. Tadi udah ice breaking kan sama Kak Ping Ping. Kita ingat ya namanya Kak Ping Ping. Biar minggu berikutnya Kak Ping Ping punya game-game terbaik untuk kita. Oke, sekarang di sini kakak mau nanya, siapa yang merasa istimewa? Semua ya, kita istimewa di mata Tuhan. Nah, kita nyanyiin lagu ini juga untuk belajar buat nanti kita mau ibadah Paskah. Oke, kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. ini kita semua istimewa ya di mata Tuhan. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, berharga di matanya. Ku istimewa, Yesus mengasihiku. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku
wajah-wajah istimewa. Coba tunjukin di kamera wajah-wajah senyumnya istimewa. Ayo katakan sama diri kita sendiri, aku istimewa di mata Tuhan. Istimewa di mata Tuhan. Oke. Mata Tuhan. Di mata Tuhan. Oke, sekarang tahu nggak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan waktu Tuhan Yesus ada di dunia? Yo, kakak kasih waktu 10 detik. Ayo jadi ambil orang yang kesurupan. Oke, ternyata adik-adik pintar ya. Nah, sekarang kakak mau ajak nyanyi lagu. Membangkitkan orang mati. Salah satu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan ketika ada di dunia, yaitu lagunya 5 roti dan 2 ikan. Tahu kan semuanya? Oke. Kita nyanyi ya. Berdiri lagi ya. Lima roti dan 2 ikan, Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai teman, apakah kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Yang makan 5.000 orang, yang sisa lagi 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan. Oke. Oke, tadi kan kita udah nyanyiin salah satu lagu tentang mujizatnya Tuhan Yesus, yaitu dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Kebayang nggak sih? Nah, ada yang mau tahu lagi nggak mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan? Nah, itu nanti kita dengerin di firman. Nah, sebelum dengerin firman, kita mau nyanyi satu lagu ya, dan kita mau menyembah Tuhan. Oke, semuanya siap-siap ya, siapkan hati dan pikiran kita. Ya, kasih kakak waktu 1 menit. Oke. Kita nyanyi sama-sama lagu Mujizat Itu Nyata. Lalu suka tuh. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi ya. Tak terbatas kuasa-Mu
dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ayo yang percaya mujizat itu nyata, kita nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi. Dari awal ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekarang kakak mau ajak kita untuk masuk dalam penyembahan. Sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, oh Yesusku. Sama-sama menyembah Tuhan ya. Kita mengucap syukur untuk setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita. Ayo adik-adik semua kita mengangkat tangan, sampaikan apa yang adik-adik mau sampaikan. Ku Terezu. Ku menyembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu.
kasih Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan untuk setiap mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Tahu kami masih kecil, masih belum memahami apa arti mujizat, tetapi kami sendiri merasakan ketika kami sakit, Engkau yang menyembuhkan. Ketika mama dan papa kami sakit juga Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Itu adalah mujizat yang terindah untuk kami Tuhan. Kami bisa ada sampai saat ini, kami semua sehat, bisa bersekolah, bisa datang berkumpul di ibadah subuh kali ini Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, Kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bisa tersampaikan dengan baik. Dan untuk kami anak-anak, kami akan mendengarnya dengan baik. Biarlah kami bisa mengerti apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Hanya sama lagu yang dibawakan Kak Judi tadi. Ya, apakah itu? Tentang mujizat Yesus. Nah, kalau Kak Mewa tanya mujizat Yesus itu apa aja, tadi udah jawab ya. Tadi Kak Judi tanya, kalian juga sudah bisa jawab. Tetapi hari ini yang Kak Mewa mau tunjukin ke kalian adalah tentang Kana. Ini gambarnya, ya. Biasanya kalau melihat gambar ini, oh ini adalah Kana, gitu ya. Apa itu Kana? Saya juga tidak mengerti, saya juga tidak tahu. Oh, tidak tahu. Sampai sini tahu kamu, Van. Iya. Apa Kana itu? Kota. Nama kota. Kana adalah nama tempat di mana Yesus membuat mujizatnya yang pertama kali, yaitu Air menjadi anggur. Menjadi anggur di perjamuan. perjamuan. Oh ya, kita lanjutin ya. Karena berarti ingat ya, mungkin nanti kalau ada kahut, ada apa, ada pertanyaan, kalian udah bisa jawab nih. Karena itu adalah nama tempat di mana Yesus membuat mujizat pertama kali. Ya. Nah, mujizat ini terjadi di Kana, sebuah kota dalam provinsi Galilea. Ya, ingat ya, Galilea. Kana itu terletak sekitar 8 mil di utara Nazaret dan berjarak kira-kira 17 mil di barat daya Kapernaum. Nah, kalau lihat peta, Kak Mewa tunjukin Kana di sini, ya. Nazaretnya di sini, Galilea, ya. Oke. Nah, kita lanjutin ya. Mujizat yang pertama ini terjadi pada peristiwa pernikahan. Nah, siapa yang pernah diajak mama papa pergi ke pernikahan? Saya. Oh, banyak ya. Tapi kalau pas mau ciuman mamanya Joel suruh Joel tutup mata. Oh, gitu. What? Ya, ini Kalian pernah? pernah semua ya. Kita mau pernah nih. Pernah jadi flower girl. Oh, Oh, ya, flower benar. girl. Ya. Sekarang silent dulu, Kak Mewa mau jelasin lebih lanjut. Nah, tradisi pernikahan Yahudi kita mau lihat ya. Kalau pernikahan zaman sekarang kalian sering pergi ke sana, tapi kan kalian nggak mungkin pergi ke zaman dahulu kembali, kan belum lahir ya. Nah, Kak Mewa mau tunjukin tradisi pernikahan orang Yahudi, ya. Nah, ada apa ya di sana? Nah, dalam tradisi Yahudi, pesta perkawinan itu kalau dilaksanakan Itu mau disangkan. Tidak, itu orang jahat. Kak Mewa gak lanjutin kalau masih ada suara. Kasihan temennya yang mau dengerin nanti. Oke, ya. Dalam tradisi Yahudi, pesta perkawinan itu dilaksanakan di tempatnya mempelai laki-laki. Ya. Terus pelaksanaannya biasanya kalau kalian pergi ke pesta, paling pestanya cuma satu kali. Ya, tapi kalau orang Yahudi biasanya pelaksanaannya itu berlangsungnya sampai 1 minggu penuh, yaitu 7 hari.
Nah, ini adalah gambar penanggalan atau kalendernya orang Yahudi, ya. Contoh salah satunya seperti ini. Nah, berapa hari? 7 hari. Ya, jadi pestanya itu 7 hari. Nah, bisa dibayangkan kalau pestanya 7 hari, pasti ada tamu yang datang itu tidak cuma sedikit, yang datang itu pasti banyak. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak makanan dan minuman yang diperlukan untuk melangsungkan pesta perkawinan. Ya, kalau nanti Kak Mewa mau ajak berhitung. Nah, jadi selain pelaksanaannya 7 hari itu, ada hal lain lagi yang harus kalian tahu. Nah, Mak, gambarnya kok hitam? iya, hitam. Kak Mewa mau tunjukin kira-kira kalau suasana pernikahannya seperti apa ya. Ini cuma cuplikan aja, enggak pakai suara, jadi kalian enggak usah ngomong, Kak, enggak dengar suaranya. Memang Kak Mewa enggak kasih suara. Ya, coba kita lihat sebentar aja. Kenapa kok nggak dikasihin suara, Kak? Iya, biar lihat ya. Biar nanti lihatnya di kelas aja. Iya, betul. Nah, seperti ini. Ada yang membawa anggur, ya. Ada yang membawa makanan. Rame ya, karena pestanya berlangsung selama 7 hari. Mereka datang, mereka pergi, gitu. Ya, next. Nah, kalau kalian pergi ke pesta, biasanya ada orang yang pelayannya ada yang datang nih, mau minum apa gitu ya, ditanyain, oh minum Coca-Cola, oh saya minum air putih gitu ya. Di sana juga ada hidangan yang enggak boleh tidak ada, jadi harus ada. Kita mau lihat ya. Nah, yang enggak boleh tidak ada, artinya harus ada di setiap perkawinan orang Yahudi, yaitu adalah anggur. Anggur ini anggur minuman ya, ya bagi mereka yang anggur adalah melambangkan, membangkitkan rasa sukacita, kebanggaan gitu juga ya. Tapi anggur yang di sini bukan buah anggur, bukan ya, tapi anggur minuman yang terbuat dari anggur. Nah, selanjutnya kita mau lihat anggur. Ya, anggur ini adalah minuman yang sangat umum diminum di daerah Israel pada masa itu. Ya, minumannya adalah anggur. Nah, pada masa itu anggur itu merupakan suatu minuman yang wajib wajib dihidangkan dalam pesta, termasuk pesta pernikahan. Kenapa wajib? Nah, kita mau lihat lagi. Kenapa kok wajib? Karena tingkat kemewahan suatu pesta tergantung pada mutu atau kualitas anggur yang dihidangkan. Nah, kalian kalau mungkin pergi ke pesta kan pernah ada yang pestanya sederhana, ada orang yang pestanya mewah di gedung yang mewah. Nah, kelihatan kalau pestanya di gedung yang mewah, oh orangnya kaya ini gitu ya. Kalau pestanya di rumah, oh mungkin orangnya sederhana, nggak punya banyak uang, mungkin ya, nggak punya cukup dana untuk, kalau di gedung kan harus mengeluarkan uang yang banyak, tapi kalau di rumah mungkin sedikit. Nah, kalau zaman dulu bisa dilihat dari apa? Dari anggur yang dihidangkan, mutunya, mungkin kualitasnya. Kalau zaman sekarang mungkin kalau barang-barang bisa, oh ada yang KW, ada yang asli gitu ya. Nah, zaman dulu juga dari rasanya itu bisa dilihat bahwa orangnya itu punya berada atau tidak gitu. Kaya atau tidak, mungkin bisa dibilang begitu ya. Nah, kaya atau tidaknya orang yang mengadakan pesta juga bisa dilihat dari anggur yang dihidangkan. Kalau misalnya rasanya nggak enak-enak banget, oh berarti orangnya biasa aja gitu ya. Oh kalau mau enak banget, oh berarti ini uangnya banyak nih. Mungkin seperti itu ya. Nah mau lihat, maka apabila terjadi masalah kehabisan anggur,
pasti akan menimbulkan rasa malu karena mereka dianggap menyajikan hidangan ini yang tidak lengkap. Bahkan kondisi kehabisan anggur bisa menimbulkan gunjingan dari para tamu. Bisa diomongin gitu loh. Wah, itu tadi anggurnya kurang. Oh, tadi anggurnya enggak enak. Mungkin gitu ya. Karena apa? Karena anggur harus ada di setiap pesta. Nah, Aku suka anggur. oh sudah anggur ya? Ya, nah sekarang kita mau belajar dari Jus ya. mau belajar tempayan. Apa itu Kak tempayan? Ada yang tahu apa itu tempayan? Ada air. Yang itu tempat gentong. Gentong. Ya. Apalagi? Apalagi? Tempat Kendi. Kendi. Heeh, benar. Apalagi? Apa itu tempayan? tempatnya penyimpanan air, tempat Apinya, penyimpanan. air. Heeh, benar semuanya ya. Tempat Kita lihat lagi. Oke, kita silent lagi. Kita mau lihat ya, tempayan itu apa? Tempayan tuh zaman dulu seperti ini. Nah, ini adalah yang ada di mukjizat Yesus yang pertama di perkawinan Kana, itu adalah kolam basuhan, ya. Jadi tempayan ini berupa batu yang besar seperti yang ditemukan di antara reruntuhan rumah abad pertama di Yerusalem. Tingginya itu bisa mencapai 80 cm, terus dipotong dari balok batu yang besar dan diletakkan pada mesin bubut untuk memberinya tumpuan pada kaki, ya, dan hiasan sederhana. Tempayan tersebut memiliki tutup datar agar terhindar dari debu dan serangga dari luar. Ya, besar banget. Nah, kita mau lihat lagi. Tempayan yang digunakan untuk pembasuhan yang kapasitasnya ini berisi sekitar 18 sampai 27 galon. Wow, bayangkan 18 sampai 27 galon. Berarti apa, Bu? Besar kalau dihitung sama liter, berarti kira-kira besarnya bisa muat 68 sampai 102 liter. Wow, besar sekali berarti ya. Berarti dalam pesta itu kalau ada tempayan ini berarti banyak banget anggur yang disediakan. Ya. Nah, kita mau hitung. Kita mau hitung. Bila satu orang undangan itu minumnya berkali-kali, hingga dihitung, oh satu orang 1 liter. Maka dapat dihitung bahwa semua orang yang datang ke pesta pernikahan di Kana ada sebanyak sekitar 600 orang. Wow, banyak ya 600. Dan bila mereka minum satu orang 1 liter, artinya di sana ada sekitar 400 hingga 1.300 orang. Wah, besar sekali ya, banyak banget nih. Nah, bisa dibayangkan mukjizat ya. Yang kita lihat dalam mukjizat yang pertama tadi, Kak Miwan nulisnya salah, tempayan. Tempayan diisi air biasa. Nih, airnya biasa ya. Ya, Tempayan ini bisa diisi dijadikan air biasa. Kemudian ternyata setelah dituang airnya itu menjadi anggur, bukan cuman anggur biasa, tetapi anggur itu mempunyai kualitas yang sangat baik. Ya, kualitas yang sangat baik, bukan anggur yang rasanya biasa-biasa aja, enggak, rasanya ini terbaik. Maka sampai pemimpin pesta itu juga heran-heran. Nah, sekarang bagaimana cerita lengkapnya? Ya, bagaimana cerita lengkapnya kok bisa anggur yang enggak enak, air yang biasa tadi bisa menjadi kualitas anggur yang terbaik. Kita mau lihat selengkapnya ada di bisa join lagi. breakout room ya. Kita mau lihat di breakout room seperti apa ceritanya. Kita mau masuk ke kelas kita masing-masing. Oke. Kita mau dengerin firman Tuhan. Tadi kan Kak Mewa sudah menjelaskan tentang perkawinan di Kana. Yuk sekarang Kakak sambung ya. Nah, ini mujizat pertama Tuhan Yesus. Tadi apa? Air menjadi anggur. Betul. Nah, mujizat pertama Tuhan Yesus terjadi di kota Kana, pernikahan di Kana. Yuk.
Adik-adik pernah nggak menghadiri pernikahan? Pernah. Kira-kira ada apa aja sih? Ada yang enggak? Ada. Nah, ada pengantinnya yang pasti. Ada makanan, minuman. Nah, ini juga Tuhan Yesus juga menghadiri pernikahan di Kana ini. Apa ya yang terjadi di pernikahan di Kana ini ya? Di belakang rambutnya Tuhan Yesus itu kayak bunder-bunder itu apa itu? Oh, ini hanya menunjukkan kalau ini loh Tuhan Yesus, ini loh ibunya. Nah, yuk sekarang kita lihat videonya dulu yuk. Bentar, kakak stop share dulu. Dengeran suaranya? No, sudah. Belum. Dengar. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan itu penuh dengan air. dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Oke, yuk dari cerita tadi yuk. Sebentar, kakak share lagi. Nah, dari cerita tadi.
terjadi mujizat. Nah, mujizat pertama Tuhan Yesus, yaitu tadi air menjadi air anggur, bukan buah anggur loh ya, tapi air anggur. Oke. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih mujizat sebelum kita lanjut? Ada yang tahu nggak apa sih mujizat itu? Eva, Ya, Eva. mujizat itu. Kak, suaranya putus-putus. Putus-putus, tapi dengar suaranya. Ya, Eva, lanjutkan, Eva. Mujizat itu seperti berkatnya Tuhan ke kita, seperti air menjadi anggur, terus mujizat itu pertolongan Tuhan untuk kita. Oke, makasih Keva. Oke. Nah, mujizat itu seperti apa sih? Kayak tadi air menjadi anggur, pertolongan dalam hidup kita seperti kayak Keva bilang. Pokoknya semua yang di luar yang kita dapat lakukan, semuanya yang mustahil bagi kita. Oh, nggak mungkin aku bisa melakukan ini. Tapi bisa karena pertolongan Tuhan. Itu namanya mujizat. Oke. Yuk. Ini diambil dari tadi. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 cerita tadi. Tuhan Yesus menjadikan air menjadi air anggur. Nah, dari cerita tersebut, hal apa sih yang dapat kita pelajari? Pertama, nah ini, Tuhan pasti mendengar permintaan kita. Tadi, waktu Ibu Yesus tanya kepada Yesus supaya menolong. Tuhan akhirnya menolong. Dia mendengar permintaan kita. Nah, siapa adik-adik yang pernah permintaannya didengar sama Tuhan Yesus? Saya. Oh, Soi. Minta apa waktu itu, Soi? Dulu saya berdoa minta sepeda. Akhirnya pada minggu-minggu depan akhirnya dibeliin sepeda sama engkau. Oke, makasih Soi. Terus, ya betul, Tuhan mendengar semua permintaan kita. Semua yang kita doakan itu Tuhan mendengar, Tuhan menjawab. Oke. Terus, nah, yang kedua, yang kita pelajari dari cerita tadi itu, Tuhan itu menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kuasanya. Nah, seperti contoh tadi, Tuhan Yesus sampai pemimpin pestanya bilang, waduh, anggur yang terbaik disajikan belakangan, bukan yang depan. Nah, karena Tuhan Yesus tahu waktu yang tepat. Nah, sehingga nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Jadi kalau kita kok sepertinya doanya belum dijawab-jawab sih, ada nggak yang pernah gitu? Ada nggak? Ada. Siapa? Siapa yang merasa doanya belum dijawab Tuhan? Nggak ada, sudah dijawab semua. Atau ada tadi Zoe ya? Kadang-kadang saya juga kayak gitu. Kadang-kadang nggak gitu. Oke. Nah, rasa doanya saya ini nggak dijawab gitu. Oh, rasa doanya nggak dijawab. Tapi padahal Tuhan sudah menjawab. Cuman Tuhan lagi menunggu waktu yang tepat, yang terbaik buat Zoe. Nah, supaya nanti Zoe, waduh ya benar Tuhan, waktu ini yang terbaik untuk menjawab doa. Misalnya, kita minta mobil. Tuhan, aku pengen mobil, padahal masih kecil. Padahal belum punya surat izin untuk mengemudi, belum punya SIM. Kira-kira Tuhan beri nggak? Enggak. Tunggu sampai besar dulu. Betul, tunggu sampai besar dulu Tuhan beri. Nah, seperti itu, Tuhan menunggu waktu yang tepat. Nah, buat kita semua, dan juga untuk menunjukkan kuasanya. Kalau minta mobil itu tuh, minta mobil misalnya ada gunanya buat nganterin ke sekolah. Itu boleh juga sih. Ya, betul. Tapi orang tua yang nyetir. Iya, orang tua yang nanti yang diberkati sama Tuhan. Oke, selanjutnya yang kita bisa pelajari. Nah, ini. Tuhan tidak akan mempermalukan kita anak-anaknya. Seperti tadi waktu minum anggurnya habis, Tuhan itu
menolong mereka, menunjukkan kuasanya. Jadi nggak sampai itu pengantinnya malu karena kehabisan minuman, kehabisan anggur. Kira-kira kalau kita datang ke pesta terus makanannya habis, minumannya habis, itu kita sedih nggak? Sedih lah, gak bisa makan. Iya betul. Yang punya pesta malu nggak? Malu. Malu. Nah, seperti itu. Tuhan menolong, Tuhan tidak mempermalukan anak-anaknya. Jadi kalau kita minta sesuatu, Tuhan tuh pasti tahu yang terbaik buat kita. Jadi tidak akan pernah mempermalukan kita. Nah, menolong kita. Cuman tepat pada waktunya. Tadi yang poin kedua. Selanjutnya, yang bisa kita pelajari dari cerita tadi. Nah, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Contohnya apa, Kak? Tadi kan air, yang dituang kan air, terus jadi anggur, air anggur. Nah, karena Tuhan yang kita pikirkan. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari mujizat yang pertama, perkawinan di Kana. Nah, terus bagaimana sih kita bisa menerima mujizat Tuhan? Ada yang tahu nggak caranya tadi? Apa yang tadi dilakukan sama pegawai-pegawainya waktu Tuhan Yesus suruh untuk mengisi air? Perintah Tuhan. Tadi itu pegawai-pegawainya bilang, enggak mau. Masa sih? Enggak bilang kayak gitu. Enggak bilang kayak gitu kan? Nah, terus apa tadi yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya waktu Tuhan suruh ngisi air? Dilakukan enggak? Dilakukan. Betul. Padahal kan belum tahu itu airnya bisa jadi anggur atau enggak. Tapi tetap dilakukan. Berarti bisa kita lakukan untuk menerima janji Tuhan apa? Berdoa. Ya, apa Putu Maje? Berdoa. Oh, berdoa. Kita berdoanya kira-kira yakin nggak bakal dijawab Tuhan? Yakin. Yakin. Berarti kalau yakin, berarti kita percaya. Betul, percaya. Selain percaya, tadi waktu kita disuruh tadi, seperti pegawai-pegawainya tadi disuruh mengisi air, mereka melakukan. Berarti kalau Tuhan menyuruh kita, kita mesti lakukan. Kita jadi tahu. Bukan tahu. Taat. Taat. Betul. Jadi bagaimana sih kita bisa menerima mujizat Tuhan seperti tadi perkawinan di Kana tadi, orang-orangnya bisa menerima mujizat Tuhan. Nah, ini kita harus taat dan percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Dan kita harus juga taat mau melakukan perintah Tuhan. Seperti tadi pegawai-pegawainya disuruh ngisi air, diisi air. Walaupun belum tahu airnya jadi anggur atau enggak. Jadi yang harus kita lakukan yaitu taat dan percaya. Siapa yang mulai hari ini mau taat dan percaya? Oke. Yuk sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, siapa yang Alkitab boleh dibuka nih di Markus 9 ayat 23. Ini ayat hafalan kita hari ini. Kiara. Oh, Kiara sudah ketemu. Boleh Kiara dibantu. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke, sampai di sini aja. Yuk, makasih. Yuk, sekarang kita baca sama-sama yuk. Yang tulisan merah ini kita hafalkan ya. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, kita mau percaya enggak? Percaya. Iya, mau. Kita pasti mau percaya. Berarti kalau kita percaya, berarti tidak ada yang mustahil bagi kita karena Tuhan yang menolong kita. Oke, sekali lagi ya. Kita hafalin ya, Markus 9 ayat 23. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Yuk, sekarang kakak tutup di sini.
Tidak Satu, ada yang dua, tiga. percaya yang mustahil Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Betul, sudah hafal, hebat. Yuk, sekarang ini. Nah, sekarang kakak mau tanya satu hal. Pernahkah adik-adik merasa menyerah dan pasrah, tapi Tuhan menjawab dengan cara atau jalan yang lebih baik dan di saat yang tepat? Pernah nggak kita sudah doa, terus akhirnya kita nyerah. Terus tiba-tiba, Tuhan menjawab doa kita. Tiba-tiba, misalnya kita minta tadi sepeda, terus waktu kita sudah lupa itu minta sepeda, tiba-tiba Tuhan beri sepeda, kita dibelikan sepeda. Nah, ada lagi nggak yang pernah seperti itu? Tuhan menjawab dengan cara yang tepat, dengan saat yang tepat. Ada yang punya pengalaman? Kak, doaku dijawab Tuhan, Kak. Boleh. Joel, doanya pernah dijawab Tuhan apa, Joel? Kak, Putu pernah masuk rumah sakit. Oh, Putu pernah masuk rumah sakit terus? Gimana, Putu? Terus Putu dioperasi. Oh, Putu dioperasi. Terus akhirnya Putu sekarang sembuh. Ya, semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Nah. Berarti sudah pernah di rumah sakit karena matanya mau diperbaikin. Oh, gitu, ya. Berarti akhirnya Tuhan menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan. Berarti jangan lupa kita kalau sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, jangan lupa kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Nah, berarti kita merasa, wah, bagi Tuhan tuh nggak ada yang mustahil. Kita harus selalu bersyukur sama Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya, ini satu ayat lagi. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Di Lukas 1 ayat 37. Nah, bagi kita orang percaya itu nggak ada yang mustahil, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, kalau kita kesulitan sesuatu, misal aduh Kak, aku besok ulangan nggak bisa Kak. Nah, jangan lupa kita bisa berdoa sama Tuhan. Nggak ada yang mustahil, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Nah, seperti itu. Kalau terus belajar. Betul, berdoa, belajar. Nah, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti berhikmat sama kita. Kalau kita sakit, juga kita bisa berdoa. Tuhan pasti sembuhkan kita dengan caranya. Oke? Yuk, sekali lagi yuk, kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oke. Yuk, berarti hari ini kita tadi belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang apa? Berubah menjadi anggur. Yang pertama. Nah, berarti hari ini kita belajar bahwa bagi Allah nggak ada yang mustahil. Nggak ada yang mustahil bagi kita orang percaya. Yuk sambil tunjuk dirinya yuk. 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke, yuk sekarang kita mau tutup dalam doa sebelum kita game. Yuk kita mau hormati Tuhan, kita mau bersyukur buat semua mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita mau taat dan percaya bahwa Tuhan terus menolong kita. Karena bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Oke, yuk kita berdoa dulu, tutup mata, lipat tangan semuanya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, atas firman-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan
atas seluruh pertolongan-Mu, mujizat-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat segalanya Tuhan. Kami mau Tuhan semakin hari semakin taat dan percaya pada Engkau Tuhan. Karena tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dan kami mau jadi orang yang percaya Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan masa depan kami, keluarga kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, semuanya menjadi anak-Mu yang taat dan percaya dan mengasihi-Mu. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati keluarga Zoe, keluarga Joel, Kak Riana, Kak Melia, Tiara, Raifa, Kerlin, Kimiko, Maureen, dan lainnya. Dan memberkati guru-guru sekolah. Amin. Akan Kathleen. Tuhan Yesus berkati semua gereja yang ada di Indonesia, hindari dari virus corona, dan berkati kakak-kakaknya agar bisa melayani gereja dengan baik. Haleluya, amin. Amin. Amin.